Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-29, 30 dan 31 dari surah An-Nisa, yaitu 3 ayat yang di dalamnya adalah larangan Allah. Larangan Allah melakukan perbuatan yang tercela. Allah melarang jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tercela. Di antaranya adalah memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Kemudian juga Allah menerangkan tentang jangan sekali-kali membunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian Allah menerangkan bahawa siapa yang melakukan yang dilarang oleh Allah, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya apabila mau menjauhi diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa yang dimiliki akan dihapuskan. Dan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang larangan Allah, yaitu larangan melakukan dosa-dosa besar, atau boleh juga judul yang lain bisa kita letakkan menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah mencuri, kemudian juga memberi sogokan, kemudian mengambil harta orang lain dengan cara dusta, kemudian juga judi, kemudian juga riba. Itu masuk ke dalam kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian juga yang dilarang oleh Allah adalah membunuh diri. Dan pada akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali orang yang membunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan masalah hidup, mengambil jalan pintas, yaitu dengan membunuh diri. Ini adalah di antara dosa besar. Nanti kita akan sebut hadis Rasulullah yang menerangkan bahwasanya siapa yang membunuh diri akan dikekalkan di dalam api neraka selama-lamanya. Tak ada peluang untuk masuk ke dalam surga.
bermakna seperti orang kafir. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang beriman kemudian dia bermaksiat, melakukan kesalahan, ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau orang yang membunuh diri, maka tempatnya adalah orang yang membunuh diri, tempatnya adalah di dalam neraka selama-lamanya. Berat. Untuk membahaskan perkara ini, kita akan lihat ayat ini terlebih dahulu melalui terjemahan harfiahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan cara perniagaan, dengan saling redha di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyayang. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan yang disebutkan sebelum ini, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara batil, kemudian membunuh diri, udwanan wa zulman, yaitu dengan melakukan permusuhan dan kezaliman, fasawfa nuslihi nara, maka pasti nanti kami akan memasukkannya ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah perkara tersebut, yaitu memasukkan ke dalam api neraka itu, atas Allah amatlah mudah, karena Allah maha berkuasa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang mana kamu dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan darimu dosa-dosamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kamu di tempat masuk yang mulia. Maksudnya tempat masuk yang mulia itu adalah surga. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita akan berikan tafsir ringkas. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Ayat ini menerangkan tentang dosa-dosa besar. Di antara yang disebut di sini, memakan harta orang lain dengan cara batil dan membunuh diri. Kemudian Allah juga sebut balasannya, yaitu dimasukkan ke dalam api neraka. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta benda orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan, saling redha di antara kamu,
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu dengan permusuhan dan kezaliman, maka pasti kami akan memasukkannya ke dalam neraka, dan perkara itu atas Allah amatlah mudah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang mana kamu dilarang untuk melakukannya, maka kami akan menghapuskan darimu dosa-dosamu dan akan memasukkan kamu ke tempat masuk yang mulia, yaitu syurga. Hidup ini adalah ujian. Apabila ada larangan Allah, maka manusia diuji dengan larangan Allah. Yang berhasil dalam ujian yaitu menjauhi larangan Allah. Yang gagal dalam ujian adalah melakukan larangan Allah. Larangan Allah dalam ayat ini adalah jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila mau menahan diri dengan memakan harta kita saja, harta orang lain tak mau kita makan, maka berhasil dalam ujian. Tetapi kalau harta orang lain juga dimakan, maka gagallah dalam ujian. Satu lagi, yaitu Allah melarang jangan bunuh dirimu. Bagaimanapun keadaan kita, sesusah apapun, seberat apapun musibah yang menimpa kita, tetapi kita tetap redha, tetap sabar, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Berkuasa, pasti akan ada penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi. Tidak mau mengambil jalan pintas, membunuh diri, maka berhasil dalam ujian. Tetapi apabila cepat sekali mengambil jalan pintas, seakan-akan sudah tidak ada lagi penyelesaian dalam hidup, kemudian naik ke bangunan yang paling tinggi, setelah itu menjatuhkan diri ke bawah, maka membunuh diri, gagallah di dalam hidup. Atau minum racun serangga, mestinya untuk serangga dia pula yang meminumnya. Untuk membunuh dirinya, maka bermakna dia gagal menjalani hidup, maka kekallah ia di dalam api neraka selama-lamanya. Andaikan mau menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka berhasil dalam ujian hidup. Bukan hanya berhasil, Allah beri pula ganjaran lagi. Ganjarannya, dosa-dosa yang ada padanya dihapuskan. Itu di dunia. Apabila dihapuskan dosa di dunia, berarti tidak akan mungkin disiksa. Kalaupun ia menjalani kesusahan, itu bukan siksaan, tetapi itu adalah ujian di dalam hidup. Maka tidak akan membuatnya tersiksa, karena hanya sebagai ujian saja. Kemudian diberi bekal oleh Allah, dengan bekal itu mudahlah ia menjalani ujian. Seperti mudahnya anak murid di sekolah menjalani ujian karena dia berbekal sebelum ujian. Kemudian di akhirat kelak pula, kalau di dunia dijauhkan dari siksa, dan di akhirat pula dijauhkan dari siksa, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini adalah ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang hukum-hukum. Nah, hukum-hukum Allah itu 2 saja bahasanya. Kalau tidak perintah, maka larangan. Perintah yang dibolehkan, larangan yang dilarang, yaitu yang tidak boleh dilakukan. Satu yang boleh dilakukan, satu lagi yang tidak boleh dilakukan. Itulah dia hukum Allah. Maka nanti hukum itu dia menjadi 5. Yang diperintah menjadi 2, yang dilarang menjadi 2. Yang diperintah menjadi 2, yaitu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang dilarang menjadi 2, ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian tinggal satu lagi, tak ada perintah, tak ada larangan. Diperintah tidak, dilarang pun tidak, maka ia disebut mubah. Maka siapa yang belajar usul fikih, maka ia akan membahaskan hukum itu melalui 5, yaitu wajib, sunat,
haram, makruh, dan mubah. Dan yang meletakkan hukum itu hanyalah Allah. Manusia tidak boleh meletakkan hukum. Manusia adalah pelaksana hukum. Manusia adalah yang melaksanakan hukum. Di saat hukum Allah tidak dilaksanakan, karena hukum Allah itu diturunkan untuk dilaksanakan. Kalau ia perkara yang wajib, mesti dijalankan. Kalau ia perkara yang haram, mesti dijauhi. Apabila yang wajib tidak dilaksanakan, kemudian yang haram pula yang dibuat, maka dapat hukuman, dapat sanksi. Sanksi itu adalah berupa dosa yang membawa kepada siksa. Inilah dia 3 ayat sebagai menyempurnakan lagi ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang hukum-hukum. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini seperti mata rantai, tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya. Antara satu dengan yang lain, nah, berikat rapat, tak ada putusnya, berantai dari awal hingga akhir. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, insyaallah. Sekarang kita teruskan kepada tafsir yang lebih terperinci. Tujuan tafsir adalah supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Apabila sudah dekat dengan kandungan ayat, karena kita memahaminya, maka mudahlah bagi kita untuk menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini sudah berkali-kali kita terangkan. Allah tidak menyeru semua manusia. Allah hanya menyeru orang-orang beriman. Manusia ramai. Kalau pada hari ini yang menghuni muka bumi pada hari ini adalah 6 miliar lebih manusia. Berapa ramai yang beriman? Jumlahnya lebih kurang. Kalau umat Islam itu hanya 2 miliar saja. 4 miliar lagi, itu tidak beriman. Jadi yang Allah seru itu yang 2 miliar. Yang jumlahnya di Indonesia ini 200 juta lebih jumlahnya. Nah, yang beriman itu saja yang diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman saja yang Allah seru? Mengapa tidak semua manusia? Sebab Allah ingin menerangkan beban yang akan dijalankan setelah itu. Dan yang akan menjalankan beban itu hanyalah orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, tak akan mau menjalankan beban. Karena yang akan membuat seseorang itu mau menjalankan beban adalah karena keimanannya kepada Allah. Perlu tak kita menyeru orang? Ada guna tidak kita menyeru orang yang tidak beriman untuk berpuasa? Tak ada gunanya. Kalau kita seru juga, dia tak akan berpuasa. Mana ada orang mau berlapar-lapar, berhaus-haus sehari? Tak ada. Maka Allah pun menyeru yang mau saja. Siapa yang mau? Yang beriman. Karena ia akan mampu mengalahkan kehendak hawa nafsunya yang mau makan, yang mau minum ketika lapar dan dahaga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengapa hanya kepada orang-orang beriman? Karena hanya orang beriman yang mau berpuasa. Kalau ada orang beriman tak mau berpuasa, tak beriman namanya. Karena iman itu tidak cukup untuk dilafazkan saja, mesti dibuktikan juga. Maka disebutkan iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, yaitu apa yang tetap kokoh di dalam hati tentang Allah sebagai yang memerintahkan kita, kemudian dibenarkan dengan perbuatan. Ya Allah, hamba berpuasa, belum lagi terbit matahari, tahan, imsak, kemudian tak makan tidak minum sampai terbenam matahari. Begitu juga dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, yang diseru adalah orang beriman, hanya orang beriman yang mau memakan hartanya sendiri dan tidak mau memakan harta orang lain. Kalau ada juga yang memakan harta orang lain kemudian dia mengaku beriman, maka sebenarnya sambunglah sendiri.
maka sebenarnya tidak beriman. Oh, saya beriman, siapa pula yang mengatakan saya tak beriman? Mengaku, boleh saja mengaku, tetapi iman mesti dibuktikan, yaitu dengan tidak mengambil harta orang lain. Apa sebab? Sebab mengambil harta orang lain itu larangan dari Allah. Tanda beriman kepada Allah, maka jauhi larangan Allah. Tidak ada maknanya beriman kepada Allah kemudian larangannya pula yang dilakukan. Itu namanya apa namanya itu? Mengaku beriman kepada Allah, tetapi larangan Allah itu yang dibuat, perintah Allah pula ditinggalkan. Itu namanya berbohong namanya. Lain yang di mulut, lain yang dibuat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka orang munafik tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang beriman, meskipun mereka bersama orang-orang beriman, sholat-sholat juga, puasa-puasa juga, pergi haji juga, tetapi Allah menyebutkan wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi Allah membantah, tidak, mereka itu tidak orang-orang beriman. Jadi Allah menyeru orang-orang beriman di awal ayat ini karena hanya orang-orang beriman yang mau meninggalkan apa yang Allah larang. Ayat ini isi di dalamnya adalah larangan Allah. Ada dua larangan Allah, yaitu yang pertama, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan, jangan ini larangan, bermana hukumnya haram. Kalau Allah melarang berarti hukumnya adalah haram. An-nahyu lit-tahrim, itu kaidah usul fikih. Larangan menerangkan pengharaman. Jangan kamu memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Bermana haram hukumnya mengambil harta benda orang lain. Tetapi di dalam ayat ini apabila kita perhatikan, Allah tidak menggunakan perkataan la ta'kulu amwala ghairikum, bukan. Janganlah kamu memakan harta benda orang lain, bukan seperti itu. Apabila kita perhatikan ayat ini, terjemahan kita seperti itu tadi. Tapi kalau kita terjemahkan betul-betul ayat ini adalah jangan kamu memakan harta bendamu dengan cara yang batil. Itu sebenarnya maknanya. Kalau kita terjemahkan, jangan kamu makan harta bendamu dengan cara yang batil. Tapi kalau kita terjemahkan seperti itu tadi, maka nanti akan ada yang bantah atau ada yang ragu-ragu. Apa salahnya kita makan harta benda kita sendiri? Yang tak boleh itu makan harta benda orang lain. Tapi ayat ini Allah menyebut jangan kamu makan harta bendamu, bukan harta benda orang lain. Bermakna perlu tafsiran. Apa tafsirannya? Tafsirannya adalah memakan harta benda orang lain itu sama seperti memakan harta benda kita sendiri. Maksudnya adalah harta benda umat Islam itu, karena umat Islam itu bersaudara, maka harta benda kita dengan harta benda saudara kita itu adalah sama. Bagaimana memahaminya ini supaya lebih mudah? Nampak banyak yang berkerut keningnya ini. Kita susun bahasanya. Wahai orang-orang beriman, kamu dengan keimanan yang ada padamu, maka kamu adalah bersaudara. Apabila kamu bersaudara, maka harta bendamu, harta benda saudaramu itu sebenarnya adalah satu kesatuan, adalah harta bendamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya masing-masing kita ini memiliki harta benda sendiri-sendiri.
Masing-masing kita memiliki harta benda sendiri-sendiri. Suami ada harta benda suami, istri ada harta benda istri. Kemudian abang ada harta benda abang, adik ada harta benda adik. Kita ada harta benda kita, tetangga ada harta benda tetangga. Masing-masing itu memiliki harta benda mereka masing-masing. Nah, Allah perintahkan kita makanlah harta benda kita sendiri. Jangan makan harta benda saudara kita. Tetapi Allah ingin menyebutkan kamu ini sebenarnya satu kesatuan. Nah, apabila kamu satu kesatuan dan masing-masing kamu memiliki harta benda, kemudian kamu ambil harta benda saudaramu itu yang sebenarnya harta bendamu juga, bermakna kamu telah menodai kebersamaanmu disebabkan karena keimananmu. Macam mana? Belum faham juga? Saya fikirkan lagi bahasa yang lain. Janganlah kamu makan harta bendamu. Tadi kita terjemahkan, janganlah kamu makan harta benda orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Baik, sekarang ini kita permudah lagi. Andaikan kita memakan harta benda saudara kita, maka saudara kita itu pula memakan harta benda kita. Kita makan harta benda dia, dia makan harta benda kita, maka akan terjadi apa namanya? Kekacauan di dalam pemilikan harta benda. Akan terjadi kekacauan dalam pemilikan harta benda. Umpamanya sekarang ini, supaya mudah, pemerintah itu di tangan mereka ada harta benda rakyat, harta benda rakyat yang dimiliki oleh 250 juta orang. Kemudian dia ambil harta benda rakyat. Harta benda rakyat itu adalah harta bendanya juga. Harta bendanya juga. Karena harta benda itu milik bersama. Tetapi kan ada pemisahan. Mana yang miliknya betul yang boleh dia makan, mana yang milik semua orang yang dia tak boleh makan kecuali diberikan ke masing-masing orang. Ketika dia mengambil harta benda orang lain kan haknya sudah diambil. Sementara dia ingin mendapatkan haknya. Maka ia pula akan mengambil pula harta benda orang yang mengambil haknya itu. Oh, dia ambil harta saya ya, saya ambil pula harta dia. Itu baru 2 orang yang mengambil. Kalau 3 orang bagaimana? Kalau 4 orang bagaimana? Kalau masing-masing orang bagaimana? Kacau balau. Karena pengurusan harta sudah tidak jelas lagi. Karena sifatnya ambil mengambil. Siapa yang kuat, dia akan dapat. Yang lemah akan dihabisi haknya. Dan apabila itu berlaku, maka kezalimanlah yang akan tersebar di tengah masyarakat. Maka Allah pun melarang. Sebenarnya harta bendamu itu yang ada di antara kamu, memang masing-masing kamu telah memiliki harta, tetapi kamu tidak boleh mengambil harta benda orang lain, yang orang lain itu adalah saudaramu sendiri. Apakah tega kamu mengambil harta benda saudaramu sendiri? Kalau kamu ambil juga harta benda saudaramu sendiri,
yang sepatutnya tidak boleh kamu ambil, karena masing-masing sudah punya harta benda sendiri. Betul-betullah kamu ini tidak memiliki keimanan, mengaku beriman saja, karena harta benda saudaramu sendiri kamu ambil. Sepatutnya kalau kamu memang sebagai orang-orang yang bersaudara dengan keimanan yang ada padamu, maka janganlah kamu ambil harta benda saudaramu itu, karena harta benda saudaramu itu adalah sama juga seperti harta bendamu. Bukan makna harta bendamu sesuka hatimu kamu mengambil, tidak. Hormati dia sebagai saudaramu yang seiman denganmu, jaga ia. Kalau kamu lakukan juga, apa maknanya kamu bersaudara? Tidak ada maknanya kamu bersaudara sedang kamu mengambil harta saudaramu itu dengan cara yang batil. Jadi Allah ingin memunculkan harta bendamu, Allah ingin memunculkan kamu itu bersaudara, dan masing-masing kamu punya harta benda. Tetapi jangan kamu akan ambil harta benda saudaramu itu dengan cara yang batil. Kalau kamu ambil juga, seakan-akan kamu tidak bersaudara. Macam mana bisa paham? Kalau tak bisa, terangkan lagi ini sampai paham, biarlah tak berpindah ke ayat berikutnya. Mengapa Allah menggunakan janganlah kamu makan harta bendamu? Mengapa Allah tidak menggunakan harta benda saudaramu yang lain atau orang lain? Karena Allah ingin menerangkan kepada kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Di saat kamu bersaudara, hormati hak saudaramu yang lain, yaitu dengan cara jangan ambil harta bendanya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu seperti apa? Mencuri, merampas, menipu. Ada lagi dengan cara yang lain, yaitu meminjamkan tetapi minta dikembalikan lebih banyak, riba. Atau dengan cara bertaruh, judi. Duduk dia berempat di meja itu. Nah, ketika duduk berempat di meja itu, di meja mana? Meja itulah, meja judi. Masing-masing kan ada uang di saku masing-masing. Padahal mereka itu bersaudara, sama-sama beriman, tetapi masing-masing ingin mengambil harta benda yang ada pada saudaranya itu. Macam mana supaya menang? Mari sini, harta benda diambilnya. Nanti pada akhirnya dengan cara duduk pukul-pukul meja saja, dia dapat harta benda saudaranya. Tahu pukul-pukul meja? Balak 5, balak 6. Kemudian dengan mudahnya, tanpa bekerja, dengan mudahnya melalui judi tersebut, dia tarik semua harta benda kawannya. Yang tadi dalam saku kawannya, dia tarik. Yang semestinya harta benda kawannya bukan untuk kawannya, untuk istrinya juga, untuk anaknya juga, ditariknya. Sehingga setelah selesai berjudi, habis uang kawannya. Itu namanya mengambil harta benda kawannya, saudaranya, yang sebenarnya harta bendanya juga sebenarnya, tetapi dia ambil sehingga saudaranya itu, anaknya, istrinya menjadi terlantar karena pengambilannya dengan cara yang batil. Boleh mengambil harta benda saudara kita? Boleh, tapi dengan cara perniagaan. Maka ayat berikutnya, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan cara perniagaan, dengan redha di antara kamu. Redha itu, perniagaan dengan cara redha itu maknanya adalah pertukaran barang, pertukaran manfaat, sehingga tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dianiaya. Kalau judi itu ada yang dianiaya, kalau riba itu ada yang dianiaya.
Mencuri itu ada yang dianiaya. Orang lain yang bekerja, kemudian dia dapat uang, kemudian dia mengambilnya begitu saja. Itu namanya menganiaya orang lain. Orang sudah susah payah bekerja, dapat uang, kemudian dia ambil dengan mencuri, menipu, dengan riba, dengan judi. Itu namanya menindas, menganiaya orang lain. Dia tak buat kerja apa-apa, dia ambil harta. Tetapi kalau perdagangan tidak, perdagangan itu ganti-ganti. Saya punya beras, kemudian saudara saya punya minyak, kemudian diganti, barter. Itu perdagangan. Kalau zaman sekarang ini karena sudah ada mata uang, maka tukaran itu dengan mata uang. Ambil barang, uang diserahkan. Serahkan barang, uang diambil, pertukaran. Itu sama-sama ada manfaat. Di sini ada manfaat yang diberi, di sini pun ada manfaat yang diberi. Itu yang dibolehkan. Sementara kalau hanya ambil manfaat, kemudian kemudaratan di kawan yang satu, itu adalah batil. Apa makna batil? Batil maknanya hilang nilai di dalamnya. Dari kata batala. Ada orang yang hilang pekerjaan. Bahasa Arab orang yang hilang pekerjaan namanya battal, penganggur. Mengapa penganggur itu disebut penganggur, battal, batil? Karena hilang. Apanya yang hilang penganggur itu? Pekerjaannya hilang. Tadi dia bekerja, sekarang tidak lagi, maka disebut battal, penganggur. Mengapa batal disebut batal, batil disebut batil? Karena nilainya sudah hilang, tak ada nilai, tak ada harga. Innal batila kana zahuqa, dan batil itu pasti dia akan hilang. Lawan batil hak. Mengapa hak dikatakan hak? Hak itu maknanya tetap. Kalau hak itu benar, selama-lamanya tetap seperti itu. Contohnya jujur itu hak, dusta itu batil. Mengapa jujur dikatakan jujur? Orang yang jujur hari ini tanya, jawabnya itu. Besok tanya, jawabnya itu juga. Kapanpun tanya, jawabnya itu juga. Tetap. Pernah hilang kejujuran? Tak pernah. Yang jujur itu tetap seperti itu. Saja, ya saja. Tapi kalau batil, lain kita tanya, nah semalam kita tanya lain, sekarang kita tanya lain lagi. Oh, ini dia mau tahu nampaknya ini yang saya sembunyikan. Dijawabnya lain pula. Besok kita tanya lain lagi. Lalu yang kita tanya 2 hari yang lalu sudah hilang karena memang dia batil. Dusta itu adalah batil. Maka jangan ambil harta benda saudara kita dengan cara yang batil, yang tidak ada nilai di dalamnya. Yang bernilai mana? Yang saling redha di antara kita. Masing-masing kan kita punya harta, maka ganti-gantilah. Umpamanya yang satu punya uang, berikan. Yang satu punya barang, berikan. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh dirimu. Hukum membunuh diri adalah haram. Karena di sini larangannya dengan tegas. Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membunuh diri, maka ia akan dimasukkan ke dalam api neraka, fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalam api neraka, abada, selama-lamanya. Berapa kali penekanan itu? 3 kali penekanan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga diterangkan mengapa Allah mengekalkan orang yang membunuh diri itu dalam api neraka. Sebab badarani abdi min nafsihi, yaitu dia telah mendahului aku di dalam mencabut nyawanya itu. Karena yang berhak mencabut nyawa siapa? Yang memberikan nyawa, yang berhak mencabut nyawa. Kita ini bukan yang memberikan nyawa kepada diri kita sendiri. Kalau Allah yang memberikan nyawa kepada diri kita, Allah yang berhak mencabutnya. Kita pula yang mengambil alih hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Melampaui batas. Disitulah letaknya. Maka haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan dia masuk api, maka aku haramkan dia masuk syurga.
Jadi kalau diharamkan masuk surga, masuk neraka. Kalau tadi disebutkan masuk api neraka, kekal, dikekalkan dan abadi. Kalau sekarang pula Allah menyebut haram tu alail jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga sama sekali. Maka jangan terfikir, jangankan melakukan, terfikir pun jangan sampai untuk membunuh diri. Banyak kita dengar nih, orang yang bunuh diri, dikasihnya racun anaknya dulu, setelah itu sudah mati anaknya semua, dia pula lagi yang minum supaya mati satu keluarga. Anaknya masih kecil-kecil tapi dia bunuh. Apa sebab? Sebab karena kesusahan hidup. Ada lagi, kalau beginilah penyakit saya, tak ada nampak sembuhnya, uang saya semakin hari semakin habis, keluarga saya semakin menjauh, membenci. Sudahlah wahai dokter, suntik sajalah saya ini lagi, dengan suntik yang mematikan. Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Itu namanya membunuh diri. Bawa mobil laju-laju, kemudian dijatuhkan ke jurang untuk mati, itu juga membunuh diri. Ada lagi, ditembakkan pistol ke dirinya sendiri supaya dia mati. Atau ambil sarung, mestinya untuk sholat, tapi dia gantung diri di kamar mandi, maka dikekalkan dalam api neraka selama-lamanya. Karena dia tidak percaya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesusah apapun derita, pasti ada jalan keluar. Karena sepatutnya kita bergantung bukan kepada kita yang memiliki sifat kekurangan dan keterbatasan, tetapi bergantunglah kepada Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Maka ujung ayat, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadapmu Maha Penyayang. Allah guna kata rahim. Rahim ini untuk orang-orang beriman dan bersangatan dalam memberikan rahmat. Maka jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela itu. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan permusuhan maknanya dengan mengambil harta benda orang lain sehingga timbul permusuhan. Mana ada orang lain yang harta bendanya mau diambil? Mau kita harta benda kita diambil? Tak mau. Maka kita pasti akan memusuhi orang yang mengambil harta benda kita. Wa zulma, dan sebagai kezaliman, yaitu tidak sesuai seperti apa yang telah Allah terangkan. Itu adalah satu kezaliman. Fasawfa nuslihi nara, maka pasti kami akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang sedemikian itu atas Allah amatlah mudah. Maknanya mudah sekali. Berapa ramai pun yang melakukan kejahatan, mudah bagi Allah untuk memasukkan ke dalam neraka. Akan penuh neraka? Tidak akan penuh. Kalau penjara, akan penuh penjara? Mungkin penjara di dunia akan penuh, tetapi kalau neraka tidak akan penuh. Allah bertanya kepada neraka, halim talati, sudah penuh kamu wahai neraka? Neraka pula menjawab, hal mim mazid, ada tambahan lagi ya Allah? Seberapa banyak aku mampu menampungnya ya Allah? Maka amat mudah bagi Allah untuk memasukkan orang ke dalam neraka-nerakanya tersedia untuk semua orang yang bersalah, tidak akan penuh-penuh. Kemudian Allah pula maha berkuasa ke atas siapapun orang yang bersalah, kuat sekuat apapun, berkuasa sekuasa apapun, banyak sebanyak apapun, mudah bagi Allah untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Apa sebab? Sebab Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kemudian Allah tidak perlukan proses. Kata mudah itu lawannya apa? Berat. Nah, berat itu kaitannya dengan proses. Allah tidak memerlukan proses. Innama amruhu
idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah bila menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Masuk neraka, masuk dalam neraka. Karena Allah tak perlukan proses, kita ni perlu proses. Karena kita punya keterbatasan. Umpamanya untuk melakukan satu perbuatan, umpamanya Pak Dimas, ini satu kaset ini berapa hari baru bisa selesai? Maka Pak Dimas akan jawab, ini baru 3 hari baru selesai. Maka prosesnya selama 3 hari. Kalau kita katakan tolong selesaikan 1 hari, Allah beratlah Ustaz. Karena biasanya berapa hari? 3 hari. Kalau kita minta 1 hari, berat. Kalau minta 1 jam, lagi berat. Allah tak perlukan proses itu. Allah tak bergantung kepada proses. Maka apabila Allah memasukkan semua manusia yang berdosa itu ke dalam neraka dalam 1 detik, bisa? Amat mudah bagi Allah. Itu mana ayat ini. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan adalah memasukkan ke dalam neraka itu bagi Allah amatlah mudah. Mengapa amat mudah? Sebab Allah tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada waktu, tidak bergantung kepada yang lainnya untuk memasukkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-31, jika kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang telah dilarang kamu untuk melakukannya. Apa saja dosa-dosa besar itu? Ini bisa dibaca melalui ayat-ayat yang lain. Ada hadis Nabi yang merangkum dosa besar, yaitu 7 dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, 7 dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh tanpa kebenaran, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian memakan riba, kemudian lari dari perang, kemudian menuduh seorang wanita yang baik, yang suci, yang mulia telah melakukan perbuatan zina. Menuduh orang yang baik telah melakukan perbuatan zina, itu adalah dosa besar. 7 dosa besar. Tetapi ada lagi hadis yang lain, ditambah lagi dengan dosa yang lain yang disebut juga sebagai dosa besar, yaitu ada disebutkan uququl walidain, yaitu mendurhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga disebut asyuhha, yaitu kikir, sebagai dosa besar. Akhirnya para ulama tidak membatasi dosa besar itu kepada 7 saja, tetapi juga disebutkan banyak, yaitu melalui hadis-hadis Nabi dikumpulkan dan melalui ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan. Di antaranya adalah judi tak disebut di dalam ayat ini, ia adalah juga dosa besar. Minum minuman keras juga disebut dosa besar. Mengundi nasib juga dosa besar, karena Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Perkataan rijsun min amali syaitan fajtanibuh itu adalah tanda bahwasanya yang disebutkan itu adalah dosa besar. Kalau mau menjauhi dosa besar yang telah dilarang kamu untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan darimu dosa-dosamu. Dosa-dosa mana yang dihapuskan? Ulama tafsir menyatakan bahwasanya dosa yang akan dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Dari mana tahu dosa-dosa kecil? Dari perkataan sayyi'atikum. Karena kata sayyi'atikum di sini adalah menerangkan tentang dosa-dosa kecil. Kalau mau menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, bukan melakukan dosa besar, tidak, menjauhkan diri. Apa makna menjauhkan diri? Umpamanya di sana ada kedai kopi yang orang di sana berjudi umpamanya, maka dia tak mau singgah ke kedai kopi tersebut. Berjalan saja di situ, cepat-cepat dia berjalan, menoleh pun dia tak mau. Itu namanya menjauhi dosa besar. Bukan melakukan dosa besar, menjauhkan diri dari dosa besar. Itu pun sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil.
Lalu kalau dosa-dosa besar bagaimana menghapuskannya? Oh, kalau dosa besar yang dilakukan, maka cara menghapuskannya adalah dengan bertaubat kepada Allah. Itu judulnya lain, bertaubat kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan nanti di akhirat kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Yang dimasukkan surga. Tetapi mengapa dalam ayat ini disebutkan surga itu sebagai tempat masuk yang mulia? Apa makna mulia? Karima, karima. Apa makna mulia? Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Mulia itu maknanya banyak memberi. Orang itu disebut mulia karena dia banyak memberi. Allah itu mulia karena banyak memberi. Al-Quran itu mulia karena banyak memberi kebaikan kepada kita. Surga itu mulia, tempat masuk yang mulia karena banyak memberi kepada kita. Apapun kita minta, diberi. Minta bidadari, diberi. Minta pelayan, diberi. Minta makan minum, diberi. Minta dipan yang empuk, diberi. Minta apa saja, diberi. Maka surga itu disebut karima, yaitu yang banyak memberi. Kalau di dunia ini, minta itu belum tentu diberi. Minta 10 diberi 1. Tapi apabila di surga minta 10 diberi 10, bahkan ditambahkan pula lagi. Kita saja yang tak mampu untuk menikmati karena terlalu banyak kenikmatan yang disediakan. Banyak sekali. Makna tidak mampu di sini ini adalah yang diberikan itu terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan layanan yang sempurna kepada kita di dalam surga. Kalau di dunia ini pula kita menghendaki banyak, tetapi yang kita terima hanya sedikit sekali. Maka akankah menggadaikan yang begitu sempurna di akhirat dengan yang sedikit di dunia? Wa mal hayatud dunya, tidaklah kesenangan dunia fil akhirati, apabila dibandingkan dengan kesenangan akhirat, illa qalil, kecuali sangat sedikit sekali, sangat sedikit bandingannya. Maka orang yang bijaksana tidak akan menggadaikan yang banyak hanya karena yang sedikit. Bandingannya lebih mudah hadis Nabi tentang rahmat. Allah menciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Diturunkan ke dunia ini berapa? 1. Ditahan berapa? 99 nanti akan diterima di dalam surga. Akankah menggadaikan yang 99 hanya karena yang satu itu pun dibagi pula lagi kepada seluruh manusia, hewan dan alam semesta ini? Maka orang yang bijaksana tidak akan menggadaikan yang banyak hanya karena yang sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya dapat yang banyak itu? Jauhkanlah dosa-dosa besar yang telah dilarang untuk melakukannya. Nanti akan dihapuskan dosa-dosa kecil dan akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan memelihara kita. Kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang kebaikan itu bukan hanya di dunia kita terima, tetapi juga di akhirat. Andaikan manusia mau mengikuti petunjuk Allah ini, nyaman hidup ini, aman hidup ini, tenang hidup ini. Tapi malangnya, yang dilarang, yang buruk itu yang dilakukan, sementara perintah yang baik ditinggalkan. Maka manusia sebenarnya menganiaya diri sendiri. Mudah-mudahan kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.